Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Di malam hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kesempatan yang indah bagi kami, bagi kita semua, di mana kasih Tuhan yang selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, dan saya yakin percaya Tuhan senantiasa memberkati. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saudaraku yang kasih, mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di malam hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, yang Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan pada malam hari ini yang saya ambil di dalam Yudas 20, saudara, kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh. Nah, renungan malam ini saya beri judul yaitu berdoalah senantiasa. Firman Tuhan mengingatkan kita kembali agar kita tetap berdoa. Karena doa itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, secara pasti kita telah berada di hampir penghujung tahun 2024. Ya, jelas terlihat bahwa keadaan dunia ini semakin hari tidak bertambah baik. Ya, tetapi semakin buruk dan dipenuhi kejahatan. Kalau kita melihat ya melalui media-media, televisi yang ada, berita-berita yang sekarang ini membuat kita takut kalau kita mau keluar. Dan bahkan saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita pun mudah sekali terpancing dan terbawa arus dunia ini. Sekali lagi, di dalam Efesus pasal 5 ayat 17 dikatakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, karena itu saudaraku yang kasih, kita bisa melihat ada kata berdoa. Mengapa ada kata berdoa? Menekankan pada hubungan kita terhadap Tuhan. Bagi orang percaya, doa adalah napas hidup. Tanpa doa kita akan mengalami kematian rohani. Nah, tanpa doa kita akan gagal dalam berjaga-jaga, sebab sumber kekuatan kita datangnya hanya dari Tuhan. Seringkali kita tekun berdoa hanya saat meminta sesuatu kepadanya, dengan menyodorkan segudang kebutuhan, atau saat berada dalam masalah, baru kita datang kepada Tuhan, baru kita mengadu kepada Tuhan, baru kita mengutarakan isi kita kepada Tuhan karena kita menghadapi masalah. Tetapi seringkali kita, ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan lancar, kita malas atau ogah-ogahan berdoa. Hati-hati saudaraku yang kasih. Ada banyak orang Kristen mengalami kejatuhan bukan banyak dari banyaknya masalah yang dialami, tetapi justru saat mereka sedang diberkati dan segala sesuatunya itu baik. Nah, karena mereka merasa aman dalam segala hal sehingga akhirnya lengah. Ingat saudaraku yang baik, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan atau di kemudian hari. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, katakan, lawanmu si iblis, saudaraku yang kasih lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini bahaya sekali saudara. Bahaya selalu ada di sekeliling kita. Tidak ada jalan lain selain waspada, berjaga-jaga dan berdoa. Biarlah hari terakhir ini kita jadikan sebagai hari untuk merefleksikan
diri dan merenungkan segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, seperti yang dilakukan oleh Samuel, di mana ia berhenti dan mendirikan batu peringatan dengan menamainya apa, saudara? Ebenezer. Artinya apa, saudaraku yang kasih? Sampai di sini Tuhan menolong kita. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudaraku yang kasih, jangan kita jemu-jemu berdoa. Kita harus semakin hari kita mendekatkan diri supaya kita semakin dikuatkan. Kita jangan merasa bangga, kita jangan merasa kuat kalau kondisi kita hari ini hebat. Tetapi ingat, besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Hanya karena pertolongan Tuhan saja semata kita dapat melewati hari-hari kita sepanjang tahun ini, yaitu 2024. Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan selalu ada di setiap musim hidup kita. Haleluya, haleluya. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 46, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya, Mazmur 46 ayat 2 dikatakan demikian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin, saudaraku yang kasih. Allah kita adalah Allah yang tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita, bagi orang yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan waktu sekarang ini. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apa yang terjadi esok, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk berjalan sendiri, tetapi Tuhan akan selalu hadir menyertai kita. Menghadapi dunia yang bergelora ini, saudaraku yang kasih, tidak ada jalan lain. Kita harus semakin melekat kepada Tuhan, yaitu melalui apa? Doa-doa kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari di akhir zaman ini jangan kita merasa bangga, jangan merasa kita sombong apa yang sudah kita perbuat, tetapi mari kita boleh semakin dekat kepada Tuhan. Renungan hari ini menjadi renungan untuk kita semua, untuk menengok kembali, untuk melihat perjalanan hidup kita supaya kita untuk tetap fokus kepada Tuhan, supaya kita tetap fokus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap membangun doa di tempat di mana Tuhan tempatkan bagi kita, baik itu di dalam rumah tangga kita, pekerjaan, ataupun dimanapun. Mari kita senantiasa. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih, dimanapun saudara berada, jangan lupa kita jangan tinggalkan doa. Karena doa adalah napas orang beriman. Tanpa doa kita tidak akan mampu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini, mengingatkan kami kembali Tuhan, agar kami tetap tekun dalam doa. Apapun yang terjadi, Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.